bahwa kami boleh melayani Tuhan dan menyembah Tuhan yang hidup. Kami tahu semua yang kami lakukan di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan, Engkau mengerti, kami abdikan seluruh hidup kami untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kami dan lewat hidup kami, juga atas bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau bicara lagi. Celikkan mata rohani kami. Beri kami sesuatu yang dari dasar hatimu yang paling dalam. Biar Tuhan mengubah dan memberkati kami. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Semua dalam anugerah-Mu dan semua diberkati dan diubah. Terima kasih buat hari ini. Kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami tahu Engkau melanjutkan akan karya-Mu yang dahsyat lewat hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan minta supaya Roh-Mu kerja dengan kuat. Beri kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian melingkupi kami. Turun dalam hidup anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Engkau mengubah dan memberkati kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, buat kami menangkap hati-Mu, jalan selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati lebih lagi berkata, amin. Shalom. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Lukas, pasal yang ke-14. Kita akan lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Dalam beberapa hari ini, saya merenungkan ayat ini cukup lama, saudara. Dan saya menjumpai hal-hal yang aneh. Pertama-tama saya jumpai dalam kenyataan sehari-hari, ada beberapa kejadian yang menurut saya aneh sekali dan tidak wajar. Tetapi ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya mengerti mengapa itu bisa terjadi. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara sekalian, saya ketika membaca ini sekian tahun yang lalu, pertama kali saya baca, sempat ada pertanyaan di hati begini, ini tuan ini kok rasanya keterlaluan ya. Kalau orang ngundang seseorang dalam perjamuan yang diadakan, dan akhirnya orang itu tidak mau datang, ya buat apa marah? Itu kan hak masing-masing. Ketika seseorang mendapat undangan, dia bisa memutuskan dia mau datang atau tidak.
Bukankah itu hak orang masing-masing? Tetapi ketika waktu berjalan, pengenalan akan Tuhan makin bertambah, pemahaman banyak hal makin bertambah, akhirnya di sebuah titik saya menyadari bahwa Tuhan ini berhak marah seperti yang Alkitab katakan. Kenapa, saudara? Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa alasan yang mereka pakai untuk menolak undangan daripada Tuhan ini, itu yang menurut saya terlalu mengerikan, sehingga bisa memicu sebuah kemarahan. Dan yang kita harus perhatikan, Tuhan di sini tidak ada yang lain, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau Anda membaca dengan jeli akan cerita itu, saudara akan tahu bahwa undangan itu tidak diberikan pada jam dan detik yang mendadak dia berkata, ayo datang ke tempatku. Sama sekali tidak. Kalau Anda membaca, sebetulnya seperti ini ceritanya. Tuhan itu akan mengadakan perjamuan yang besar, dan dia mengundang banyak orang. Maka Alkitab mengatakan, dia mulai mengirim akan undangan. Dia memberikan akan sebuah undangan kepada mereka. Dan indikasinya menyatakan mereka berkata iya. Ketika undangan diberikan, mereka berkata, oh oke, kami akan datang. Serentak mereka berkata, kami akan datang, kami akan datang, kami akan datang. Lalu Tuhan itu kurang lebihnya berkata begini, tunggu ya, nanti jam berapanya saya akan beritahu. Begitu semua siap, kalian akan saya beritahu. Sehingga Anda tidak usah nunggu berjam-jam, menunggu aku menyiapkan semua di rumah. Izinkan sekarang saya siapkan, kalau sudah siap, tinggal kalian datang dan nikmati makan minum perjamuan yang besar yang akan aku lakukan. Dan mereka berkata, oke. Itulah kemudian yang dikerjakan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, sampai semua makanan, minumannya disediakan, semuanya lengkap, lalu semuanya sedia. Dia berkata kepada para pegawainya, sekarang panggil mereka. Indikasinya ini sebuah tempat yang di satu desa di mana orang hidup berdampingan, berdekatan, dan dia berkata, undang mereka. Sudah siap, tinggal mereka datang, nikmati perjamuan. Jadi itu bukan undangan mendadak yang sebelumnya mereka tidak tahu. Itu undangan yang sudah diberitahu sebelumnya, mereka sudah mengiyakan. Karena itu ketika Alkitab menceritakan ini, para pegawainya tinggal berkata, Bapak, Ibu, undangan semuanya, makanan sudah siap, silahkan datang. Nah, di saat seperti itulah mereka berkata, maaf, kami tidak bisa. Anda bisa merasakan tidak? Kalau semuanya sudah diatur atas sebuah kesepakatan, dan semuanya disiapkan begitu rupa, dan semuanya sudah memberikan komitmen berkata, kami akan datang. Pada detik terakhir, waktu semua sudah disiapkan, semua berkata, maaf, kami tidak mau datang. Menurut saya, sangat tidak sopan. Yang konyol, saudara, kalau Anda memperhatikan lebih jauh, yang konyol ini, jawaban mereka itu aneh. Dari mana anehnya? Coba Anda baca ini Alkitab. Saya sampai ketika saya memahami itu, saya geleng-geleng, saya bilang, ini keterlaluan memang, ini keterlaluan. Bahasa Jawanya kebacut ini, sudah kebacut. Kenapa kok kebacut, saudara? Perhatikan ini. Yang seorang berkata begini, maaf ya, saya nggak bisa datang. Saya baru membeli ladang, saya mau lihat ladangnya seperti apa. Ini dua hal tidak masuk akal. Yang pertama, orang kalau beli tanah, beli ladang, tidak akan Anda bayar sebelum Anda melihat. Saya memang pernah kenal seorang konglomerat. Satu hari saya ketemu di Surabaya dengan seorang teman. Teman saya tanya dengan bapak ini, Pak, kantor bapak di kota Surabaya di jalan apa? Nah itu saya nggak tahu. Saking banyaknya propertinya. Saya punya kok di banyak kota. Surabaya saya yakin saya punya. Tapi di mana saya nggak tahu. Tapi percayalah dia tidak tahu. Manajer atau direkturnya tahu. Karena kalau Anda diketawari, mau nggak beli tanah? Ini gue bayar deh. Ntar besok saya baru lihat. Tidak ada orang seperti itu.
Seandainya duitnya maha banyak. Ada alasan kedua yang aneh. Ini undangan diberikan untuk supper. Undangan makan malam. Anda tahu bedanya, ada breakfast, makan pagi. Ada lunch, makan siang. Ada dinner, makan agak sore. Yang terakhir supper. Setelah supper makan lagi, geragas namanya. Ngerti saudara ya? Ini supper, undangan makan malam terakhir. Kecuali geragas tadi. Tengah wengi masih kruyuk, itu enggak tahu, enggak ada istilahnya saudara. Ini undangan makan malam yang dikatakan sudah siap. Hari ini ya, kalau Anda punya tanah dimanapun, ladang nih, beli ladang, beli sawah. Mungkin enggak jam 8 malam misalnya, saya mau lihat sawah saya seperti apa. Tidak akan lihat apa-apa. Anda bisa bayangkan nggak? Sudah janjian, saya buat perjamuan. Kamu datang ya? Dia berkata, nggih. Pada detiknya diundang, tidak mau. Alasannya apa? Saya baru beli ladang, saya mau melihatnya. Itu nggak masuk akal. Yang kedua, sudah malam. Aneh kan, lihat ladang kok di tengah malam itu mau ngapain? Yang dilihat apa di situ? Jelas alasan yang dibuat-buat. Dan pasti membuat Tuhan itu marah. Orang kedua, podo edane. Ditawari berkata, saya mau buat perjamuan, datang ya, tanggal berapa? Pura-pura lihat agenda, oh saya kosong. Oke ya, oke. Jamnya di undangan supper, undangan makan malam. Dia berkata, maaf, saya baru membeli 5 pasang lembu kebiri. Lembu kebiri itu lembu yang bukan untuk diternak, tapi untuk kerja. Dan aku mau mencobanya. Tanyalah petani sak donya, saudara. Malam-malam kok bajak sawah itu ceritanya dari mana? Beli sapi atau lembu kebiri seperti Anda beli traktor untuk pertanian. Orang beli mesin tidak akan dibayar kalau dia tidak yakin ini bisa kerja. Ini alasan yang dibuat-buat. Dan itu malam hari. Kalau boleh protes nih, lembu-lembunya akan demo, saudara. Malam-malam suruh kerja. Mana ada? Coba Anda perhatikan ya, betapa konyolnya ketika Tuhan itu memberikan undangan, menikmati perjamuan bersama-sama dengan Dia, dan semua yang diundang datang, memberikan sebuah alasan, dan semuanya alasan yang konyol. Yang kawin lebih kurang ajar, tidak minta maaf loh saudara. Yang pertama, yang kedua mungkin sudah rada umur, tahu sedikit sopan santun, berkata, kami minta dimaafkan. Yang baru kawin ini masih muda kira-kira ya. Nggak ada permintaan maaf itu nggak ada. Dia berkata, aku baru kawin. Jadi aku nggak bisa datang. Sebetulnya kalau Anda baca di Alkitab, itu alasan dia ambil dari kitab Taurat. Taurat mengatakan begini, kalau kamu baru kawin, setahun lamanya kamu bebas tidak usah ikut wajib militer. Nanti kamu belum menikmati perkawinanmu sudah mati, istilahnya begitu loh. Setahun. Dia pakai reason yang sama untuk menolak perjamuan. Karena perjamuan ini bukan wajib militer. Ini perjamuan menikmati sesuatu yang si Tuhan ini ingin berikan kepadanya. Tapi kalau Anda baca, tiga-tiganya tidak ada alasan yang benar yang mereka ucapkan. Dan kecenderungannya dibuat-buat. Dan ini sesuatu yang aneh sekali. Dan itu yang membuat Tuhan itu marah luar biasa. Saudara sekalian, saya terus terang ketika saya baca ini saya merenung. Sebetulnya ini persoalannya di mana? Mengapa seperti itu? Saya ngobrol dengan Pak Stefanus beberapa hari ini. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang menarik sekali. Salah satu komentari yang memberikan akan komentari tentang cerita itu berkata bahwa ada besar kemungkinan secara manusia ini, mereka itu mengerti
bahwa Tuhan ini akan memanggil semua orang, pokoknya asal rumahnya penuh. Kalau Anda baca, dia mengundang banyak orang, dia buat perjamuan yang besar, dan terakhir dia berkata, rumahku harus penuh. Maka besar kemungkinan secara manusia, ini pendapat beberapa orang berkata bahwa sebetulnya di orang Yahudi, menurut saya bukan hanya Yahudi, semua orang itu sebetulnya ada sistem tanda petik kasta dalam hidupnya. Dan mereka semua yang mengatakan tidak itu seperti berkata bahwa kami ini orang kasta tinggi loh. Dia berkata, aku bisa beli ladang, aku orang kaya loh. Aku bisa beli lembu kebiri 5 pasang, gua orang punya duit loh. Yang baru kawin berkata, aku sudah menikah, tanda aku bisa membangun rumah buat istriku, gua juga punya uang loh, gua orang mapan. Tapi ketika nanti akan dicampur dengan orang-orang biasa dari jalanan, maka mereka seperti berkata, kalau kita datang merendahkan diri kita sendiri. Saudara, menurut Anda orang Indonesia itu punya kasta enggak? Teorinya enggak ada. Tapi menurut saya, kenyataannya seluruh dunia ada kasta. Mungkin tidak melekat secara terus-terusan. Coba kalau Anda perhatikanlah. Kalau ada orang biasa lewat, ya kita tenang aja. Begitu pejabat lewat, semua berdiri. Itu kasta enggak sih? Ya kasta menurut saya. Ada sebuah cerita lucu. Saya kalau seminar SHRK, kapan-kapan kalau Anda pas di Jakarta, mampirlah. Setiap bulan, diantara mungkin 2-3 ribu yang datang, karena ruangannya memang segitulah. Sebetulnya ada kira-kira 400 waria yang selalu hadir 3 hari. Dan mereka termasuk kelompok yang datang lebih awal, waria. Kalau Anda lihat mereka, gayanya luar biasa. Rata-rata perempuan lewatlah, dandanan Anda lewat. Satu hari ada orang baru datang di SHRK, belum pernah datang. Dia omongin temennya, mungkin ada yang ngundang dia, dan dia berkata, saya mau datang. Dia tidak tahu bahwa kalau para waria ini duduk, mereka 400 orang duduk bergerombol. Satu kotak itu dikuasai mereka. Mereka tidak nyebar. Mereka satu kotak itu duduk di situ. Ini orang baru, saudara. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia datang kira-kira jam 5. Kami mulai jam 6. Biasanya sejam di muka orang sudah mulai berdatangan, termasuk orang ini. Hari itu, kelompok waria sedikit terlambat. Dia tidak tahu, duduklah di tengah-tengah kursi, yang itu merupakan teritorial untuk teman-teman waria. Dia duduk, dia sembahyang 1 jam, menyiapkan hatinya, pengen dengar firman Tuhan, pengen dapat mujizat, pengen dijamah hidupnya oleh Tuhan. Maka dia duduk, dia doa, dia tutup matanya, dia doa. Musik mulai main, penyembahan mulai, dia doa, dan dia tahu orang mulai berdatangan di sebelah kanan, kirinya, bruk. Hanya dia mikir gini, ini orang kok gayanya bruk gini sih, tapi dia tetap tutup mata, dia konsentrasi. Dan begitu dimulai penyembahan, Pak Hasto berkata, mari berdiri. Dia buka mata, ketika dia buka mata, dia syok, saudara. Kanan, kiri, sebelahnya, depan, belakang, dilihat, muter, dia di tengah-tengah 400 waria. Dan warianya berkata, ada tamu. Dan dia syok, saudara. Keringat dingin, bukan karena urapan. Lihat gitu gemetar. Mau pergi, takut nyinggung perasaan. Pasti itu. Mau di sana, gaya sedikit berbeda. Celotehannya lain, gayanya lain. Saudara, itu membuat hari berikutnya dia berkata, aku harus pindah ke tempat lain. Ada gap tidak sih antar manusia sebetulnya? Ada. Ada orang tanya dengan saya, Pak, kenapa Bapak terus ngurusi itu? Saya berkata, yang lahir baru dan berubah hidupnya banyak. Yang terus terang oleh tim kami di sana, kami antar sampai ke pintu surga, itu banyak. Karena mereka banyak kena HIV dan AIDS,
Dan begitu sudah mau mati, tidak ada orang yang ngurusi mereka. Nah, teman-teman yang ngurusi mereka itulah yang mendoakan sampai nafas terakhir mereka. Dan diajak nyembah, diajak doa, diajak datang ke Tuhan. Dan cukup banyak yang sudah ganti dandanannya. Sedikit masih gemulai, tapi sudah berpakaian pria. Bagaimanapun, saudara, dengan yang tidak seperti itu, saya melihat ada gap. Ini loh Pak Odi nih. Pak Odi ini kalau jadi pas pampres cocok, saudara. Badannya besar. Satu hari di gereja kedatangan tim waria dari Bali. Sudah ikut kebaktian pagi-pagi, terus dia masuk ke dalam tergopoh-gopoh. Pak. Saya pikir ada apa? Maaf Pak, itu ada kelompok ini Pak, waria Pak, dari Bali. Oh ya sudah toh, bagus toh. Mau ketemu Bapak. Oh ya, mau ngapain? Minta foto bersama. Saya berkata, ayo temani saya. Langsung mengkeret, saudara. Gitu foto di depan situ kan. Begitu foto dia nggak berani gerak begini. Langsung kurus. Setelah saya tanya, lu kenapa? Dia ngomong gini, rasanya bagaimana gitu Pak katanya. Susah lah. Sebetulnya menurut saya ada itu. Ada orang-orang yang merasa dirinya secara sosial atau apapun lebih tinggi dari orang lain, dan seperti berkata, maaf ya, ora sudi kumpul sama kamu. Mungkin karena faktor itu ada, saya pikir. Dan karena itulah sebuah undangan yang ajaib dari Tuhan yang luar biasa ini, akhirnya mereka tolak, dan mereka serentak berkata, maaf ya, aku tidak bisa hadir. Dengan alasan yang sungguh tidak masuk akal. Tapi ketika saya mendoakan lagi, saya berkata, Tuhan, apa iya hanya karena itu? Dan tiba-tiba kemarin malam Pak Stefanus itu BB saya. Dia berkata begini, coba perhatikan. Alkitab berkata, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kata bersama-sama, itu dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata in one accord, bersama-sama, serentak. Dan itu dari kata Gerika mias atau mia, dan itu dari kata dasar eis. Dan beliau itu mengutip dari sebuah penjelasan yang diambil dari Theological Dictionary of the New Testament. Dan beliau mengatakan ini salah satu tafsiran secara teologis yang paling bergengsi. Di dalam pernyataan daripada buku ini, ketika membahas tentang mengapa mereka bersama-sama meminta maaf, dikatakan begini, secara makna psikologisnya, terjadi penyusupan atau pengaruh, baik itu pengaruh baik ataupun jahat, terhadap kepribadian manusia, dan itu dilakukan kalau itu pengaruh baik oleh Tuhan, kalau itu pengaruh tidak baik oleh setan. Mengapa dikatakan mereka bersama-sama? Mengapa bisa seperti seragam, serentak? Penafsirnya berkata begini, saya ulang lagi. Dia mengatakan indikasinya terjadi penyusupan atau pengaruh, baik pengaruh baik maupun pengaruh jahat. Di mana pengaruh baik itu dilakukan oleh Tuhan, dan pengaruh jahat dilakukan oleh setan. Saya ketika membaca ini, saudara, dengarkan baik-baik. Buat saya ini sebuah warning yang jelas sekali. Bahwa keputusan yang diambil oleh manusia, itu bisa terjadi. Satu kemungkinannya adalah dari manusia itu sendiri, tapi Alkitab juga mengatakan kalau sampai itu bersama-sama serentak seperti sebuah wave, gelombang, besar kemungkinan terjadi yang namanya penyusupan atau pengaruh terhadap perilaku daripada manusia itu. Nah, kalau itu menolak undangan dari si Tuhan itu, jelas penyusupan pengaruhnya itu pasti bukan dari Tuhan. Dari mana? Setan.
Dan tiba-tiba saya sadar, kalau Anda memperhatikannya, dalam sekian tahun terakhir, yang digempur banyak orang adalah pelajaran soal peperangan rohani. Ketika saya mengerti ini, saya berkata, Tuhan, sekarang aku mengerti, gereja dibuat tidak pernah punya kekuatan untuk peperangan rohani, supaya gereja tidak bisa menahan orang-orang yang sudah dipengaruhi iblis, yang menolak akan undangan Tuhan. Yang berkata bahwa Yesus sudah menang di atas Golgota, tidak usah perang lagi. Menurut saya, itu juga penyusupan. Sebab ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus yang bangkit dari antara orang mati berkata, dengan namaku kamu akan mengusir setan-setan. Kalau sudah tidak perang lagi, untuk apa Yesus yang sudah bangkit mengatakan kamu akan mengusir setan dalam namaku? Mengapa Rasul Paulus yang hidup setelah zaman kebangkitan Tuhan Yesus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging? Kenyataannya Alkitab mengajar itu, tapi hari ini gereja dicoba dilumpuhkan dengan berkata, lu gak usah perang. Padahal dia kerja menyusup sampai mempengaruhi jiwa dan pendapat dan keputusan manusia. Dan kita diajari membiarkan itu. Ada orang-orang yang begitu bodoh, diyakinkan, kamu gak usah ngapa-ngapain. Untuk apa kamu buat peperangan rohani? Kita sudah menang. Tapi tahukah saudara, orang-orang yang berdalih, yang diundang Tuhan tidak mau, dan berkata, mohon maaf dengan segala alasannya, itu karena pengaruh dari setan. Begitu gereja dilumpuhkan, tidak tahu bagaimana melawan dengan kuasa Tuhan, habis. Apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Ini sebuah pertanyaan yang serius. Sesuatu yang menurut saya sangat serius. Dan sebagai orang percaya, Anda harus mengerti, makin mendekati kedatangan Tuhan akan makin dahsyat. Saudara, jawaban dunia atas yang terjadi pada akhir zaman hanya ada pada gereja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab yang kita hadapi bukan sekedar sesuatu yang manusiawi. Ada penyusupan pengaruh dari kuasa lain. Yang ngomong bukan saya loh. Ini salah satu tafsiran teologi paling bergengsi yang menurut saya tidak terlalu karismatik. Tapi mereka mengakui ini ada sesuatu yang bukan manusia lagi yang bergerak. Saya membaca dalam perjanjian baru, ada kata dalam bahasa Yunani digunakan kata kalepos. Dan kata ini dalam perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, hanya muncul 2 kali. Mari kita lihat yang pertama, Matius 8 ayat yang ke-28. Matius 8:28. Alkitab berkata, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ingat, Alkitab berkata ada 2 orang, dan 2 orang ini kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Kalau Anda bertanya, berbahayanya kenapa Pak? Ayat sebelumnya mengatakan mereka kerasukan setan. Jadi mereka berbahaya karena mereka kerasukan setan. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, kata berbahaya di sini dari kata Yunani kalepos. Berbahaya yang Alkitab berkata, oleh karena sebetulnya mereka kerasukan setan. Menariknya seluruh perjanjian baru, kata ini hanya dipakai 2 kali. Nah, yang kedua di mana? Coba lihat sekarang. 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
2 Timotius 3, mulai ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini dari kata kalipos. Anda mesti perhatikan, kenapa sukar? Kalau mengacu di Matius 28:28, sukarnya di sini karena pengaruh setan, ya kan? Mereka berbahaya karena mereka kerasukan setan. Sekarang Alkitab mengatakan, Paulus berkata, pada hari-hari terakhir, semua kita tahu, ini hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Masa di mana influence pengaruh setan itu akan muncul kuat. Nah, apa cirinya masa yang sukar? Aneh sekali. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, semua itu daftar tabiat watak manusia. Dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, masa yang sukar, kalipos itu, dijelaskan oleh Paulus, isinya adalah semua tabiat, watak, karakter, perilaku manusia. Berarti semua perilaku manusia yang ada pada akhir zaman ini, yang menolak Tuhan, mencoba menyingkirkan Tuhan dari hidup mereka, bukan semata-mata manusiawi. Tapi di dalamnya ada pengaruh si jahat. Saya melihat kenapa saya merenungkan ayat ini dan tiba-tiba itu bicara sangat banyak dalam kehidupan saya. Saudara, Anda mengerti kita buat The Great Awakening, tapi ada yang aneh saya perhatikan. Pada waktu kita mulai undang mereka, ayo gabung sama-sama, kondisi seperti ini, saudara tahu bahwa tidak ada negara yang tidak mengundang Tuhan Yesus akan survive loh. Ini zaman sudah makin kejam, makin luar biasa di seluruh dunia. Sedang ada gejala kesuaman yang luar biasa. And yet orang-orang tidak bisa mengerti, tapi kita berkata ini kondisi seperti ini, ayo cari Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita mulai kumpulkan orang, tiba-tiba ada yang aneh. Buat saya aneh, ada pendeta-pendeta yang dengan biaya sendiri ikut keliling. Nah kelilingnya ngomong begini, kamu tahu nggak acaranya Pak Petrus itu? Kalau membuat pasar murah, nanti difoto, di video, dicarikan duit ke Belanda. Tahun ini kan dia ke Belanda, itu cari uang dari membuat pasar murah. Saya nggak ke Belanda tahun ini, bos. Saya ke banyak negara tapi tidak ke Belanda. Dari mana dia bisa dengar bahwa saya ke Belanda? Saya percaya dia tidak sengaja meng-create story. Tapi mungkin ada suara yang berbau kentut kena di tes telinganya. Sesuatu yang tidak nyata dan membuat dia percaya. Dan membuat dia modal sendiri, ngelilingi pendeta-pendeta, cerita katanya saya cari uang lewat pasar murah. Padahal Anda tahu itu pengorbanan dari jemaat. Tidak ada dana luar yang kita terima. Enggak ada. Dunia lagi susah kecuali kita. Amen, saudara. Dunia lagi susah kecuali kita kok. Saya sampai bingung itu ide dari mana. Ada yang berkata gini, ini ada modus apa ini? Ini pasti ada yang ngomong gini, dia akan melebarkan sayapnya. Yang diomongin ngomong gini, sayapnya wis lebar, orang sambut lebar-lebar ke. Jadi ada kecurigaan
Aneh sekali. Lalu ada lagi, yang itu saya aminkan lah. Oh, itu tenang tuh Pak Petrus baru dapat uang 54 miliar. Saya bilang, amin, pound sterling. Nah, rupiah tok wis biasa, ya toh? Itu tak aminkan tuh. Itu dari mana suara itu? Pasti ada yang berhembus toh. Kadang-kadang saya bingung, kok bisa muncul begini ya? Sekarang saya tahu, saudara, tapi ini real. Kadang-kadang saya bilang, bu kalau cerita itu, tapi itu mungkin nubuatan bagus sih. Ya tak biarno lah, tak amin kedati lah. Tapi miliarnya pound sterling, karena paling tinggi pound sterling sekarang. Itu kalau rupiah ya haleluya nggak apa-apa lah. Tapi ini pound sterling aja, sekarang aneh sisan. Yang lain berkata begini, kamu ngerti nggak? Nanti lihat, JKI akan bangun cabang di mana-mana loh. Atau berkata gini, ojo teko, jemaatmu disedot semua nanti. Saya bilang, kok nubuat? Aneh itu, kok nubuat? Kok ngajari aku? Saya nggak punya satu pikiran pun. Tapi itu suara dari mana? Oh ya dari ketakutannya Pak, mungkin. Tapi angka 54 miliar dari mana? Saya ke Belanda dari mana? Kan nggak mungkin toh. Berarti ada yang bicara toh. Siapa? Coba Anda pikir. Anda lawan dengan dagingmu, nggak ada gunanya. Saudara marah, juga nggak ada buahnya. Yang terbaik ya bahan tertawaan, kalau itu positif kita aminkan, selesaikan saudara. Tapi dari mana? Saya percaya itu bukan sekedar manusiawi kok. Saya percaya para hamba Tuhan ketika dia dilantik, ditahbiskan jadi hamba Tuhan, tidak pernah dapat tugas seperti itu. Tapi dari mana? Itu yang saya berkata, saudara tidak ada pilihan lain kecuali kita setiap kali buat peperangan rohani, supaya semua orang dibuka mata rohaninya, dicelikkan, disadarkan, ini sebuah undangan Tuhan, Tuhan mau melawat bangsa ini lagi. Gak ada pilihan. Dan semakin kita diam, dan semakin kita berkata, ya nggak usah perang, habis. Sementara setan terus memberikan pengaruhnya, dan kita makin dilumpuhkan dan kita mengaminkan. Semua yang membuat kita akhirnya tidak berdaya, dan tidak pernah keluar sebagai pemenang yang sebenarnya. Pak Bambang ini tulis buku bagus, No Plan B. Beliau yang berkata itu, kata eklesia itu sebetulnya istilah militer. Tuhan tidak bangun gerejanya untuk hanya kumpul-kumpul seperti ini. Tapi dia mau bangun pasukan Tuhan yang kuat pada akhir zaman ini. Sampai Tuhan datang. Saya percaya kalau ini tentara Kristus, kerjaan kita bertempur dong. Lepaskan banyak orang dari cara berpikir yang keliru. Minta Tuhan buka mata rohani mereka. Dan kita mesti bungkam semua suara perkataan setan. Tidak dengan kekuatan manusia kita. Sebab kita punya kuasa dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Coba lihat lagi, satu ayat kemudian kita akan selesai. Matius pasal 16. Ayat 22 dan ayat yang ke-23. Matius pasal 16, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya baca terjemahan Amplified-nya, menurut saya ini bagus sekali. Sedikit beda dengan bahasa Indonesia. Karena kalau Anda baca dikatakan maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Kelihatannya seperti indikasinya dia berpaling ke arah Petrus dan dia tengking Petrus. Tapi di Amplified dikatakan begini, dan berkata, "Get behind me, Satan." Yesus tahu ini Petrus muridnya yang ngomong. Petrusnya bicara, "Nggak bisa Tuhan, nggak akan terjadi." Alkitab berkata, Tuhan berpaling dan dia teriak, "Get behind me, Satan." Kenapa Petrus dipanggil setan? Sebab dia tahu ada yang berbisik di belakangnya. Dan itu yang mempengaruhi akan pendapatnya. Begitu seseorang itu memikirkan secara manusiawi, itulah tempat di mana pikiran dan hatimu paling gampang diracuni dan kemudian dipengaruhi oleh si jahat. Peperangan rohani itu bukan Anda datang sekedar datang ke tempat angker, tempat uji nyali, tempat penampaan, Anda perangi begini. Bukan. Every day dalam hidup kita, setan tidak pernah ada satu hari di mana dia berhenti sebab dia tahu ujungnya dia hancur kok. Yang dia mau cari, dia mau seret sebanyak mungkin orang percaya ke neraka untuk melukai, menyakiti hati Tuhan yang mengasihi kita. Semua yang di sekitar kita kalau Anda perhatikan aneh kadang-kadang. Kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita berkata, kok aneh ya? Alasannya begitu banyak. Saudara, harusnya ini aplikasi buat semua kita. Ini aplikasi buat semua kita untuk mengerti bahwa apapun yang Anda dan saya hadapi pada akhir zaman ini, gereja harus punya dan exercising otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Anda tidak bisa menang kalau saudara tidak menggunakan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa melumpuhkan kekuatan lawan kalau Anda tidak bertindak seperti yang Alkitab ajarkan buat kita. Rumahnya harus penuh. Saudara, saya mau di akhir tahun nanti masih ada space yang available kira-kira 30.000 jiwa. Rumahnya harus penuh. Tuhan bilang 100.000. Saya mendorong teman-teman yang punya pabrik, Anda punya karyawan yang anak Tuhan, yang Kristen, ajak mereka. Anda yang punya koneksi dengan teman-teman yang lain, minta mereka izinkan buruh-buruhnya ikut gabung sama-sama nyembah Tuhan. Rumah singgah kami 10.000 akan dibawa. Itu juga orang-orang muda yang luar biasa. Ada banyak orang-orang muda kerja jadi buruh-buruh. Mereka mungkin tidak sekolah hari ini. Tapi bukankah Tuhan bisa pakai mereka? Dan dimanapun mereka berada, saya dorong setiap MK buat sesuatu, ambil mereka, bawa saudara. Sebab Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Saya mau tutup dengan cerita ini. Kemarin saya terima sebuah kisah literatur kecil yang menurut saya menarik sekali. Suatu hari anak perempuan dari Billy Graham, namanya Anne Graham, diinterview oleh seseorang. Dan wartawan yang menginterview itu bertanya kepadanya, "Kamu adalah anak dari Billy Graham." Dan dia berkata, "Di mana Tuhan ketika Amerika mengalami semua bencana? Mengapa Tuhan membiarkan semua bencana?" Dan dia pertama-tama bertanya, 911, Twin Tower di kota New York dihajar oleh 2 pesawat, Pentagon juga beberapa tempat, dan kira-kira 3.000 orang mati. Towernya runtuh, total kira-kira 3.000 orang mati. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak melindungi kita? Kalau Anda melihat akan semua perkembangan yang sampai hari ini, mengerikan sekali. Kalau Anda lihat di news, hampir tiap bulan ada penembakan. Klinik aborsi diserang, ditembak 3 orang mati. San Bernardino kemarin, kalau tidak salah 14 orang mati. Yang ditembaki adalah teman sekerjanya sendiri. Yang nembak sudah 5 tahun kerja di situ, itu teman-temannya lagi merayakan Natal. Waktu foto bersama, temannya tanya, si Said mana Said? Nggak ada lagi pergi.
bawa istrinya pakai rompi anti peluru, tutup wajahnya, bawa senapan semi otomatis, dihajar. Ini sebuah pertanyaan. Di sekolah, orang masuk bawa senjata, tembakin. Ada guru yang jadi pahlawan, muridnya dimasukkan nggak tahu di tempat apa, dia hadapi sendiri. Ditanya di mana murid-muridmu, nggak ada, dia ditembak, bam, mati. Jadi pahlawan memang, tapi sekian puluh orang mati. Guru, anak-anak jadi korban. Pertanyaannya, mereka bertanya, di mana Tuhan, kenapa tidak melindungi Amerika? Tapi hamba Tuhan ini menjawab, menurut saya jawabannya benar. Dia berkata, bukankah kita sendiri, bukankah bangsa kita yang meminta Tuhan keluar dari kehidupan bangsa ini? Bukankah bangsa ini yang setuju ketika orang berkata, tidak boleh ada doa di kelas-kelas, tidak boleh baca Alkitab di kelas-kelas. Dan kita mengatakan, ya betul. Ketika orang berkata, tidak ada lagi 10 perintah Allah di gedung mahkamah, tidak ada lagi yang berbau Kristen, dan kita mengatakan ya. Bahkan terakhir presidennya berkata, Amerika bukan negara Kristen. Dan mereka berkata, ya. Bukankah kita yang menolak mereka, menolak Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau pergi dari negaraku, pergi dari kehidupanku, pergi dari bangsaku, pergi dari pemerintahanku, kami gak butuh Engkau lagi. Dan hamba Tuhan ini berkata, Tuhan yang gentle. Dia berkata, baiklah. Ketika kita berkata, pergi tinggalkan kami, maka dia keluar meninggalkan negara ini. Dia berkata, hatinya juga hancur melihat negara besar ini sudah mulai hancur. Hatinya juga remuk melihat bangsa ini menuju ke neraka. Tapi bukankah kita yang minta dia keluar? Bagaimana sekarang kita menuntut dia untuk melindungi kita dan memberkati kita? Saudara, beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun, seorang bernama Magdalene, dia yang berteriak berkata tidak boleh ada doa di sekolah-sekolah di Amerika. Dan semua orang setuju. Tapi orang yang sama dibunuh seseorang. Ketika seharusnya doa itu termasuk mendoakan dia yang berkata lindungi dia. Dia berkata singkirkan doa itu. Dia mati dibunuh. Jasadnya tidak langsung ditemukan. Tapi beberapa saat kemudian jasadnya ditemukan. Seorang pendidik bernama Benjamin Spock berkata, jangan rotan pantat anakmu. Alkitab berkata, didik anakmu dengan tongkat didikan, rotan didikan. Tapi dia berkata, jangan, itu merusak kepribadiannya. Omongi saja, biarkan yang dia mau tumbuh dengan alami. Seluruh negara berkata amin. Yang ngomong seorang yang ahli. Biarkan anak-anak kita. Saya masih ingat bertahun-tahun lalu teman-teman saya berkata, Pak, saya repot didik anak sekarang. Di sekolah diajari, kalau kamu dipukul orang tuamu, telepon nomor ini. Orang tua tidak berani. Kalau sampai anaknya telepon, dinas sosialnya akan berkata, kami ambil anakmu. Dan dibiarkan. Anne Graham berkata, lihat anak-anak kita sekarang. Semua aturan yang Tuhan katakan dilanggar semua. Mereka tidak tahu namanya takut kepada orang tua. Mereka tidak punya disiplin, hidup mereka liar. Mereka membunuh, mereka membenci, mereka melakukan semua dosa. Dan bahkan anak dari Benjamin Spock sendiri, saudara, mati bunuh diri. Dibiarkan apapun, akhirnya dia mati bunuh diri. Dan dia berkata, bukankah kita yang menolak Tuhan dan meminta Tuhan keluar dari hidup kita, dari bangsa kita, dari keluarga kita. Setelah dia pergi, kenapa kita salahkan dia lagi?
tidak melindungi kita? Menurut saya itu jawaban yang benar. Bangsa ini jangan sampai di hati menyembah yang lain. Saya pernah cerita dengan saudara, saya ketemu dengan satu pendeta Palestina. Dia orang yang bertanya ketika melihat di Irak dan Suriah orang-orang Kristen dibantai. Dan mereka pada nyebar ngungsi kemana-mana, gereja dibakar habis. Dan kemudian dia bertanya, Tuhan, mengapa sampai seperti ini? Dan dia ketemu dengan beberapa pendeta dari Irak dan Suriah. Dia tanya, mengapa seperti ini? Mereka memberikan dua jawaban yang sama. Mereka berkata, sebenarnya Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan kami, dan kami tidak pernah mau dengar. Dan yang kedua, kami sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Kami menyembah apalah namanya, organisasi apapun. Dan sebetulnya kami tidak menyembah Tuhan. Kami bangga dengan gedung gereja kami yang umurnya 1000 tahun. Itu kebanggaan kami. Turis sering datang potret gedung gereja kami. Itu kebanggaan kami. Dan dia mengatakan gereja-gereja sudah tidak menyembah Yesus lagi. Dan artinya sesuatu sudah menggantikan Tuhan. Apakah itu organisasi? Apakah itu pride? Apakah itu kingdomnya sendiri? Apakah itu kebencian dari hatinya? Atau apapun. Tapi yang jelas bukan Tuhan lagi di situ. Ini saya ngomong saudara ya. Kemarin saya ketemu dengan teman saya Pak Bambang Budianto. Dia bilang di seluruh dunia sedang dilanda yang namanya kesuaman akan Tuhan. Ngeri sekali. Itu yang kemudian dia berkata masuk ke gereja-gereja. Dan dia berkata gereja kalau sudah mulai gede, sudah bukan ofensif lagi menyerang. Dia defensif. Dan begitu dia defensif, itu dia kehilangan semuanya. Tuhan sudah diminta keluar oleh banyak negara dari kehidupan mereka. Saya berdoa, kita tidak pernah minta dia keluar. Tapi kita minta Tuhan ambil alih hidup kami. Jadi milik-Mu seutuhnya. Jangan pernah singkirkan rohnya dari hidup kita. Jalan dengan Tuhan, saudara. Saya dorong tidak ada orang yang berdiam diri. Pergi ke jalan, pergi ke pelintasan. Bawa masuk. Semua orang yang mau masuk. Sebab rumahku harus penuh. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa tidak ada orang yang menolak panggilan Tuhan. Dengan segala macam alasan yang aneh. Karena kalau Tuhan berkata mereka tidak akan menikmati perjamuanku. Saya berkata itu sebuah bencana kekal yang mengerikan. Saya berdoa masih cukup banyak bangsa atau umat di bangsa ini yang terus berteriak kepada Tuhan. Minta Tuhan melawat bangsa kita sampai ujung ke ujung bangsa ini. Terimakan kabar baik dan hidup mereka diselamatkan. Yang percaya katakan amin.